Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laila Rahmandini. Di sini saya akan memimpin diskusi santai kita hari ini. Mungkin sebelum kita mulai diskusi, teman-teman ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Alvina Sahladewi. Salam kenal. Baik teman-teman, saya Aprilia Fianita, salam kenal. Perkenalkan, saya Maulisa Aulia. Salam kenal semuanya. Halo, saya Nita Asri Fitriani. Salam kenal semua. Baik, terima kasih. Salam kenal teman-teman semuanya. Jadi mungkin langsung aja kita mulai diskusi hari ini. Hari ini kita akan membahas salah satu new social movement, yaitu gerakan tanpa sedotan. Sebelumnya mungkin teman-teman ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih gerakan tanpa sedotan itu? Mungkin ada yang ingin berbagi pendapatnya? Oke, aku di sini bakal jelasin nih apa maksud dari gerakan tanpa sedotan. Seperti yang kita ketahui, banyak sampah-sampah plastik yang tidak terurai sampai saat ini yang masih menjadi masalah besar untuk lingkungan. Dan untuk mengatasinya, berbagai aktivitas untuk mengurangi masalah sampah plastik pun dilakukan. Salah satunya adalah gerakan tanpa sedotan ini. Mengapa dipilih sampah jenis ini? Karena sampah sedotan plastik menduduki peringkat kelima penyumbang sampah plastik di dunia. Hebatnya lagi, gerakan tanpa sedotan plastik atau No Straw Movement yang sukses dijalankan di Indonesia diadopsi oleh negara tetangga kita, yaitu Singapura. Gerakan ini juga sedang dikaji untuk ditiru oleh Filipina dan Australia. Gerakan tanpa sedotan plastik yang diterapkan Singapura ini merupakan kampanye yang diinisiasi oleh salah satu franchise ayam goreng terkenal di Indonesia sejak pertengahan tahun lalu. Gerakan ini membuat gerai itu tidak lagi menyediakan langsung sedotan plastik berukuran kecil dengan menghilangkan dispenser sedotan. Sedotan plastik hanya diberikan jika konsumen benar-benar membutuhkannya dan meminta langsung ke pelayan. Dikampanyekan gerakan tanpa sedotan plastik ini banyak disukai oleh negara yang memiliki wilayah perairan berupa lautan yang luas. Itu aja sih yang aku tahu. Terima kasih Maulisa buat berbagi pendapatnya. Mungkin selanjutnya ada yang ingin menjelaskan kira-kira siapa saja yang menggalangkan gerakan tanpa sedotan ini? Apakah per individu atau dimulai dari kelompok? Oke teman-teman, aku mau bagi info sedikit. Jadi kalau untuk action kolektifnya atau gerakan secara bersama-sama, yang pertama itu ada The First Clean Action, itu komunitas penyelam yang bekerja sama dengan pengusaha lokal untuk menciptakan dan mengkampanyekan penggunaan sedotan tanpa plastik. Jadi mereka biasanya menggunakan sedotan dengan bahan-bahan organik yang lain. Lalu selanjutnya ada gerakan sesapan yang mengkampanyekan menggunakan sedotan stainless yang dinilai jauh lebih tahan lama sehingga produksinya tidak secara terus-menerus dan tidak diproduksi secara banyak dan menyebabkan sampah. Selanjutnya itu ada gerakan No Straw Please UNB. Kalau ini adalah sebuah gerakan untuk mengkampanyekan tidak perlu menggunakan sedotan kalau mau minum, jadi lebih baik diminum langsung menggunakan tempat yang sudah ada. Selain ini juga ada kelompok-kelompok anak-anak kecil ya yang menggunakan media sosial sebagai media kampanye untuk penanggulangan menggunakan sedotan tanpa plastik. Itu sih dari saya. Baik, terima kasih April atas sedikit pengetahuannya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya ingin bertanya kepada teman-teman, mungkin ada yang menjelaskan apa sih tujuan yang ingin dicapai dari gerakan tanpa sedotan ini, serta strategi seperti apa yang dilakukan agar orang-orang ingin mengikuti gerakan tanpa sedotan ini. Ada yang ingin menjelaskan? Oke, jadi gerakan tanpa sedotan ini ya yang pastinya untuk meminimalisir bahan plastik. Karena seperti yang tadi Maulisa bilang, bahan plastik ini kayak menyumbang limbah terbesar di dunia.
kelima. Nah, karena itu dilakukanlah gerakan ini, karena sampah plastik sangat susah terurai. Apalagi sampah plastik ini kan dapat membuat tanah menjadi tidak subur ya. Karena pada mengingat hal itu, tentu sangat mengkhawatirkan bila satu saat nanti bumi kita hanya dipenuhi oleh sampah plastik saja. Perkiraan jumlah produksi plastik global sekitar 335 hingga 400 juta ton setiap tahunnya, dan sekitar 8 juta ton sampah plastik masuk dari daratan ke lautan setiap tahun. Sampah plastik ini tidak benar-benar hilang, melainkan hanya terurai menjadi bagian yang lebih kecil dan seringkali tidak sengaja dicerna oleh satwa liar atau bahkan manusia. Maka dari itu, gerakan tanpa sedotan ini digalangkan agar lingkungan menjadi tetap sehat. Kira-kira seperti itu ya dari saya. Mungkin ada yang menambahkan strategi seperti apa yang dilakukan agar orang-orang ingin mengikuti gerakan tanpa sedotan ini? Baiklah, saya akan menyampaikan strategi apa saja yang dilakukan untuk mengurangi penggunaan sedotan plastik ini. Salah satu strategi yang banyak dilakukan guna mengurangi penggunaan sedotan plastik adalah dengan mengganti sedotan plastik sekali pakai menjadi sedotan yang terbuat dari stainless. Sedotan stainless adalah sebuah inovasi yang digunakan untuk menghadapi masalah sampah yang merupakan masalah nasional, bahkan masalah global. Strategi ini dilakukan dengan mengganti penggunaan sedotan plastik menjadi sedotan stainless, yang diharapkan dapat mengurangi penggunaan sedotan plastik yang dapat merusak lingkungan. Alasannya adalah sedotan yang terbuat dari plastik biasa merupakan sedotan sekali pakai, yang jika setelah kita selesai menggunakannya, kita pasti akan langsung membuangnya. Dan penggunaan sekali pakai itulah yang kemudian menghasilkan banyak sampah plastik yang dapat merusak lingkungan. Sedangkan, jika kita menggunakan sedotan stainless, setelah kita selesai menggunakannya, kita dapat menggunakannya lagi dengan cara mencuci bersih sedotan tersebut. Penggunaan sedotan stainless ini dapat meminimalisir punahnya hewan-hewan yang hidup di lautan. Meminimalisir di sini berarti kita meminimalisir penggunaan sedotan plastik yang memiliki banyak dampak negatif bagi lautan. Salah satu dampak negatifnya adalah hewan yang berada di lautan akan terancam punah karena banyak sampah plastik yang bertebaran yang kemudian termakan oleh ikan di lautan. Dan sekarang sudah banyak toko minuman yang menggalakkan sistem ramah lingkungan bagi para pelanggannya. Salah satunya adalah dengan menyarankan pelanggannya untuk membawa wadah minuman sendiri atau menggunakan sedotan reusable yang terbuat dari stainless steel. Salah satu perusahaan fast food seperti McDonald's sekarang sudah tidak lagi menyediakan dispenser sedotan plastik bagi para pelanggannya. Selain itu juga, banyak pula kafe-kafe yang menjual set sedotan stainless reusable. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih Nita dan Alvina yang telah berbagi pendapatnya. Mungkin sebagai penutup, saya ingin menyampaikan salah satu ciri penting dari New Social Movement, yaitu isu publik. Jadi isu gerakan ini itu berawal dari banyaknya sampah plastik yang dihasilkan setiap manusia setiap tahunnya. Nah, gerakan ini mengajak masyarakat untuk peduli dengan sedotan plastik sekali pakai terhadap lingkungan. Karena sedotan plastik termasuk ke dalam 10 besar sampah yang mencemari lautan. Bahkan, dari total luas laut bumi terdapat 46.000 limbah plastik per 1 mil persegi. Dan tentunya polusi ini berdampak untuk kehidupan satwa laut, karena ada 44% spesies burung laut, 22% mamalia laut, dan semua spesies penyu dan ikan terdokumentasi memiliki sampah plastik di dalam tubuh mereka, baik tertelan maupun menempel di dalam tubuhnya. Nah, kerusakan lingkungan yang semakin tidak terkondisikan ini menyebabkan para aktivis muda gencar untuk mengkampanyekan aktivitas pengurangan sampah plastik. Karena selain satwa laut yang terdapat dampak dari sedotan ini, ada pula tumbuhan-tumbuhan fauna yang merasakan akibatnya. Jadi berkurangnya fauna tanah seperti cacing dan mikroorganisme tanah yang hidup pada tanah dikarenakan sulit untuk memperoleh makanan dan berlindung ini lama-kelamaan akan punah dan mati. Nah, gerakan ini menargetkan penurunan penggunaan sedotan plastik hingga 100% dan mengurangi 7,8 metrik ton sedotan plastik sekali pakai dalam setahun. Angka ini sungguh sangat besar
dan tentu memerlukan waktu lama untuk membuat perubahan tersebut, tetapi saya yakin bersama-sama kita pasti bisa membuat bumi kita menjadi lebih baik lagi. Nah, mungkin terima kasih buat teman-teman yang udah berbagi pendapatnya di diskusi santai kita hari ini. Mungkin sekian aja karena ada limitnya waktu. Saya Laila Rahma Andini, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.